Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Satrio Piningit adalah sosok yang sangat dihormati dalam berbagai tradisi dan cerita rakyat, di mana ia berfungsi sebagai pemimpin yang diharapkan dapat membimbing masyarakat menuju kesejahteraan dan keadilan. Namun perdebatan tentang keberadaan Satrio Piningit terus berlangsung. Ada yang merasa yakin bahwa tanda-tanda kehadirannya sudah mulai terlihat, sementara yang lain tetap skeptis dan menganggapnya sebagai cerita rakyat yang tidak memiliki dasar nyata. Dalam banyak narasi, Satrio Piningit digambarkan sebagai individu dengan kemampuan luar biasa, baik dalam kepemimpinan maupun dalam memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ia sering dianggap sebagai penyelamat yang akan muncul di saat-saat krisis, membawa harapan dan perubahan positif bagi banyak orang. Namun, perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut dipenuhi dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang signifikan. Satrio Piningit tidak hanya harus menghadapi rintangan eksternal, seperti konflik sosial, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi, tetapi juga harus berjuang melawan tantangan internal, seperti keraguan, godaan, dan tekanan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Dalam konteks ini, Satrio Piningit perlu memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kuat, serta kemampuan untuk tetap fokus pada visi dan misinya meskipun banyak halangan yang menghadang. Banyak individu tertarik untuk mengklaim peran sebagai Satrio Piningit, membayangkan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang menyertainya. Ketertarikan ini seringkali mendorong orang untuk secara keliru mengklaim gelar Satrio Piningit demi mendapatkan pengakuan dan keuntungan materi. Mereka melihat Satrio Piningit sebagai simbol status dan prestise, tanpa memahami makna mendalam dari peran tersebut. Dalam banyak kasus, individu-individu ini lebih mementingkan citra dan pengakuan daripada tanggung jawab yang sebenarnya harus mereka emban. Namun mereka tidak menyadari bahwa Satrio Piningit yang sejati tidak mengejar kekayaan, kekuasaan, atau kemewahan. Satrio Piningit yang sebenarnya ditandai oleh sikap rendah hati, kesederhanaan, dan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab besar yang diembannya. Ia adalah sosok yang rela berkorban demi kepentingan orang lain, yang selalu mendengarkan suara rakyat, dan yang berusaha untuk menciptakan keadilan sosial. Satrio Piningit sejati tidak akan pernah mengutamakan hal-hal duniawi. Baginya, tugas yang diemban adalah amanah yang sangat berat, yang tidak bisa disamakan dengan keinginan manusia biasa. Oleh karena itu, Satrio Piningit sejati tidak akan pernah tergoda oleh iming-iming kehormatan, kekayaan, atau kekuasaan. Salah satu ciri utama dari seorang Satrio Piningit yang sejati adalah ketidakmampuannya untuk mengakui dirinya sebagai Satrio Piningit. Hal ini bukan karena ketidaktahuan tentang identitasnya, melainkan karena ia menyadari betapa beratnya tanggung jawab yang harus diemban. Satrio Piningit sejati memahami bahwa perannya bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Satrio Piningit yang sejati tidak akan pernah mengungkapkan keberadaannya kepada publik. Ia menyadari bahwa pengakuan publik dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama yang ingin dicapai. Dalam pandangannya, tindakan yang dilakukan seharusnya tidak untuk mendapatkan sorotan atau perhatian, melainkan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu, ia memilih untuk beroperasi di balik layar, menjalankan tugasnya dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Ia tidak akan mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. Bagi Satrio Piningit, pujian hanyalah umpan balik sementara yang tidak memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan hidupnya.
Ia lebih menghargai proses dan hasil dari setiap usaha yang dilakukan, tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan, meskipun tidak terlihat oleh banyak orang, tetap memiliki dampak yang signifikan. Satrio Piningit merupakan individu yang memiliki keterikatan mendalam pada nilai-nilai kesederhanaan, pengetahuan, dan ketenangan. Ia tidak terobsesi dengan kekayaan, kekuasaan, atau kemewahan. Bagi Satrio Piningit sejati, kebahagiaan yang hakiki ditemukan dalam ketentraman jiwa dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan seorang Satrio Piningit. Dalam setiap langkah yang diambil, ia akan menghadapi berbagai tantangan berat yang menguji ketahanan fisik, mental, dan emosionalnya. Tantangan-tantangan ini sering muncul secara tiba-tiba, seperti badai yang datang tanpa peringatan, memaksa Satrio Piningit untuk beradaptasi dan bertahan. Penderitaan ini bukan sekadar beban, melainkan proses yang dirancang oleh Tuhan untuk mempersiapkannya menghadapi misi besar yang akan dijalankannya. Seorang Satrio Piningit sejati akan mengalami berbagai ujian yang menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Ujian-ujian ini bisa berupa kesulitan dalam mencapai tujuan, penolakan dari orang-orang di sekitarnya, atau bahkan kehilangan yang menyakitkan. Ia perlu memiliki kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi setiap tantangan ini. Kesabaran bukan sekadar menunggu dengan pasrah, melainkan sikap aktif yang melibatkan pengendalian diri dan keyakinan bahwa setiap penderitaan memiliki makna. Satrio Piningit sejati menerima semua penderitaan ini dengan lapang dada, karena ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Penderitaan demi penderitaan yang harus dijalani Satrio Piningit teramat sangatlah berat, tidak mudah, tidak ringan, bahkan tidak terduga. Tugas utama Satrio Piningit adalah memimpin Nusantara dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Ia diharapkan dapat mengarahkan bangsa ini menuju kemakmuran, perdamaian, dan keadilan. Namun, tanggung jawab ini tidaklah mudah. Setiap keputusan yang diambilnya di tanah Nusantara bukan hanya masalah duniawi saja, namun pula urusan akhirat. Satrio Piningit diharapkan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan rakyat serta mendengarkan suara dan kebutuhan mereka. Ia perlu merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan suasana damai di tengah konflik. Sebagai penghubung antar kelompok, Satrio diharapkan dapat meredakan ketegangan melalui dialog dan empati, serta memperkuat persatuan bangsa. Tanggung jawabnya adalah mengembalikan kejayaan Nusantara dengan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial, serta menginspirasi generasi muda untuk mencintai tanah air. Dengan visi dan strategi yang tepat, diharapkan mampu mengangkat harkat bangsa di kancah internasional. Satrio Piningit tidak akan melaksanakan tugasnya secara sendirian. Ia akan didampingi oleh para pamomong yang sejati, yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen yang tinggi. Para pamomong ini akan berperan sebagai pendukung utama Satrio Piningit dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan misi yang diemban, Satrio Piningit bersama para pamomong sejati akan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat fondasi kepemimpinan Satrio Piningit, tetapi juga menciptakan sinergi yang positif dalam setiap langkah yang diambil. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil akan lebih terarah dan efektif, serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Para pamomong ini adalah individu-individu yang memiliki integritas dan kejujuran yang sangat tinggi. Mereka bukan hanya sekadar pendukung, tetapi juga teladan dalam perilaku dan etika. Dengan karakter yang kuat,
mereka akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Satrio Piningit selalu berada dalam koridor moral dan etika yang benar. Integritas mereka akan menjadi jaminan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan akan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Lebih dari itu, mereka semua memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dan memajukan negara. Komitmen ini tercermin dalam dedikasi mereka untuk bekerja keras, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan serta harapan rakyat. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, para pamomong sejati ini akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi dan misi Satrio Piningit, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, kolaborasi antara Satrio Piningit dan para pamomong sejati bukan hanya sekadar kerjasama, tetapi juga merupakan sebuah gerakan kolektif yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif. Bersama-sama, mereka akan berupaya untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Satrio Piningit merupakan individu yang dipilih oleh Tuhan dengan pertimbangan yang mendalam. Tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat dan dipenuhi dengan berbagai ujian, sehingga hanya mereka yang benar-benar terpilih yang dapat melaksanakannya. Satrio Piningit yang sejati adalah sosok yang memiliki sifat rendah hati, sederhana, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Satrio Piningit sejati adalah harapan bagi Nusantara, sosok yang akan membawa bangsa ini menuju kemakmuran, kedamaian, dan keadilan. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.